Kabur, Edward melangkahkan kakinya dengan mantap ke depan. Dia berdiri sambil memegang mic dan menatap seluruh penonton. Beberapa saat kemudian dia membungkuk hormat ke arah audiens. Halo semua, saya Edward Snowden, Park dari kelas 3A. Sapa bocah imut dengan setelan jas formal yang dipilihkan Dianra untuknya tadi. Malam saat persiapan akan ke sekolah, dia tampak menggemaskan menggunakan setelan kemeja anak berwarna biru muda dengan pakaian putih di dalam dan sebuah pita kupu-kupu. Rambutnya diberi pomade dan ditata dengan rapi. Dia berdiri menatap audiens, meski gugup dia menarik napasnya dengan pelan dan membuang dengan cara yang sama. Hup, aku gugup, hehe, maaf, celutuk bocah kecil yang sontak membuat para penonton tertawa riang melihat tingkah jenaka anak itu. Fiut, itu baru anak Dedi, woho, teriak Otnal dari tempat duduk sambil berdiri dan memberi semangat pada putranya. Semua orang tertawa. Dianra dan yang lainnya hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkah dokter tampan itu. Dasar kurang umur, ejek David. Cih, suka-suka saya, ha? Kekepre itu tanpa tahu malu. Hal itu tentu saja membuat Chelsea terkejut. Sangat jarang dia melihat Otnal seceria itu. Saat di rumah sakit yang selalu dilakukan adalah marah-marah tak jelas pada semua petugas medis jika ditemukan setitik kesalahan saja. Wah, di sini dia seperti badut, di rumah sakit dia seperti sedang PMS, kepribadiannya benar-benar luar biasa. Heran aku, batin Chelsea seraya geleng-geleng kepala melihat tingkah Otnal yang di luar persepsi. Kembali lagi ke atas panggung, Edward kecil tersenyum geli melihat tingkah dedinya. Pria kecil itu kemudian menatap ke arah Otnal dengan intens dan diam beberapa saat sehingga membuat semua orang terheran. Dia hanya menatap dedinya sambil tersenyum lembut dan beberapa kali mengedipkan matanya. Tiba-tiba musik dimainkan, alunan piano yang sangat lembut terdengar di telinga. Seseorang memainkan musik dan yang tak lain adalah si kembar yang bermain musik di belakang panggung. Tampak saat tirai penutup dibuka. Wah, kakak kembar, seru mereka saat melihat Kristan dan Kristo bermain musik di sana. Otnal sampai terbelalak melihat kedua kakaknya ada di sana. Setahunya mereka sedang berada di luar negeri untuk menyelesaikan urusan bisnis mereka masing-masing. What? Apa ini kenyataan? Bagaimana bisa kedua manusia bak dewa itu ada di sini? Celutuk Otnal yang benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Entah, apa kau tidak dikabari oleh Mama Luna? Tanya David. Enggak, Mama gak bilang. Biasanya bilang sih kalau mereka pulang, ucap Otnal. Jangan ribut, dengarkan saja kalian ini bicara sejak tadi, omel Dianra. Iya Mama Gorila, ha? Ucap kedua pria itu yang bisa-bisanya bercanda di saat seperti ini. Kembali lagi ke Edward, dia menatap Otnal dengan senyuman yang sangat manis. Musik dimainkan dengan begitu teduh. Edward berdiri di sini hari ini ingin menyampaikan pada Dedi kalau Edward sangat sayang sama Dedi. Edward bersyukur bisa punya Dedi yang hebat, punya superhero yang menyelamatkan Edward setiap Edward dalam kesulitan, ucap pria kecil itu. Dedi, Edward berharap Dedi sehat panjang umur, bisa selalu temanin Edward kemanapun Edward, karena bagi Edward orang paling berharga di hidup Edward adalah Dedi, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Mendengar hal itu sontak membuat para audiens menangis haru. Bocah sekecil itu mengungkapkan rasa sayangnya pada sang ayah, sungguh sebuah hal yang romantis. Otnal menatap putra angkatnya dengan mata berkaca-kaca. Anak Dedi memang hebat, gumamnya sambil menangis. Chelsea sampai kaget saat melihat pria itu menangis. Dr. Otnal menangis hanya karena pernyataan anaknya. Wah, di mana aku bisa mendapatkan pria seperti dokter ini? Luar biasa. Batin Chelsea yang benar-benar tak menyangka akan melihat hal langka itu hari ini. Dedi adalah orang terhebat yang Edward temukan. Terima kasih banyak atas semua pengorbanan Dedi serta kasih sayang Dedi buat Edward. Edward sayang sama Dedi, ucapnya dengan berlinang air mata. Dedi dengar ya, Edward mau nyanyi buat Dedi, ucap pria kecil itu. Sekembar juga terharu mereka memainkan musik yang sudah mereka latih seminggu ini. Sebenarnya sudah 2 minggu mereka tiba di Indonesia, namun Edward langsung mengatakan niatnya pada si kembar. Dia ingin menampilkan sesuatu pada Dedinya, dan si kembar setuju mereka berlatih setiap jam istirahat di sekolah. Musik dimainkan, lagu mulai dinyanyikan oleh Edward kecil.
Ayah, Spantin. Edward kecil melantunkan lagu itu dengan begitu indah. Othniel tak tahan, begitu juga dengan Diandra, David, Pasco, dan Joy, serta semua penonton. Bahkan Chelsea juga ikut menangis, haru saat mendengar nyanyian anak kecil yang begitu tulus, bahkan sampai menyentuh relung hati semua yang mendengar di sana. Anak Daddy juga sayang kamu nak, Daddy sayang kamu, ucap Othniel. Dia berdiri dan berlari ke atas panggung, tepat saat Edward menyelesaikan lirik lagunya. Othniel menghamburkan pelukannya pada Edward sambil menangis sesegukan. Dia juga manusia yang punya perasaan, dia juga bisa menangis di saat seperti ini. Semua dia lakukan untuk kebahagiaan putranya, menahan luka, menahan ejekan orang, menahan hinaan orang agar tidak sampai ke telinga anaknya, menahan semua luka yang dia terima. Sejujurnya banyak kata-kata meremehkan dari orang-orang di lingkungan kerjanya saat tahu dia adalah seorang single parent, namun dia menepis semua itu dan hanya berfokus pada kebahagiaan putranya. Dia tak akan membiarkan siapa berkata kasar pada putranya. Jika sampai dia tahu hal seperti itu terjadi, tentu dia akan langsung bertindak. Daddy sayang sama Edward, Daddy mencintai Edward. Terima kasih buat lagunya sayang, ucap Othniel. Daddy jangan nangis kan jadi jelek. Edward juga sayang sama superhero-nya Edward, celutuk bocah kecil itu sambil mengusap wajah Othniel yang menangis. Dasar kau anak tengil, bisa-bisanya kau mengatakan hal seperti itu pada Daddy, celutuk Othniel yang tertawa sambil menangis. Semua yang ada di sana begitu terharu. Acara ini benar-benar membuat semuanya merasa bahagia. Hey brother, apa kabarmu? Sapa si kembar. Othniel menoleh, dia mengerucutkan bibirnya menatap kesal ke arah kedua kakaknya. Cih, kalian siapa ya? Kok pulang gak bilang-bilang? Kakak-kakak laknat, cerocos Othniel. Othniel, ucap mereka berdua dengan nada geram. Ups, gorila jantan ngamuk, kabur. Teriak Othniel sambil menggendong putranya dan lari dari atas panggung dengan si kembar yang mengejar mereka. Semua tertawa terbahak-bahak mendengar hal itu.